Halo semuanya, perkenalkan saya mahasiswi dari Prodi S1 Farmasi Universitas Ngudi Waluyo. Kali ini saya akan memaparkan materi terkait dagu sibu. Mari kita simak selanjutnya ya. Dagu sibu. Dagu sibu merupakan akronim dari dapatkan, gunakan, simpan, buang obat dengan benar. Prinsip yang pertama yaitu dapatkan, yaitu dapatkan obat dengan baik dan benar. Masyarakat dapat mendapatkan obat di beberapa tempat yang sudah resmi dan memiliki izin, yaitu apotek, toko obat berizin, puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Perhatikan penggolongan obat. Penggolongan obat biasanya terdapat pada label kemasan obat, di mana sangat membantu kita dalam mendapatkan obat yang resmi. Adapun beberapa golongan obat yaitu obat bebas terbatas, obat keras, obat narkotika, dan obat psikotropika. Yang pertama ada obat bebas. Obat ini terdapat tanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Obat bebas dapat dibeli secara bebas tanpa resep dokter dan dapat dibeli di apotek maupun toko obat berizin. Yang kedua ada obat bebas terbatas. Obat ini terdapat tanda lingkaran warna biru dengan garis tepi berwarna hitam. Obat bebas terbatas dapat dibeli baik dengan resep maupun tanpa resep dokter dan disertai dengan peringatan khusus dari P1 hingga P6. Biasanya, obat ini dapat diperoleh di apotek maupun toko obat berizin. Yang ketiga ada obat keras. Obat ini terdapat tanda lingkaran berwarna merah dengan tepi hitam dan di tengahnya terdapat huruf K berwarna hitam. Obat keras harus dibeli dengan resep dokter. Biasanya, obat ini dapat diperoleh di apotek, klinik, puskesmas, rumah sakit yang berizin. Yang keempat yaitu narkotika. Obat ini terdapat tanda lingkaran merah yang di tengahnya terdapat simbol palang. Obat narkotika harus dibeli dengan resep dokter dan peredarannya sangat diawasi sehingga harus dilaporkan. Dapat diperoleh di apotek dan rumah sakit berizin. Yang kelima yaitu psikotropika. Obat ini terdapat tanda lingkaran berwarna merah dengan tepi hitam dan di tengahnya terdapat huruf K berwarna hitam. Harus dibeli dengan resep dokter dan peredarannya sangat diawasi sehingga harus dilaporkan. Dapat diperoleh di apotek dan rumah sakit berizin. Pada saat membeli obat, wajib untuk memperhatikan informasi pada kemasan obat atau brosur. Beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti yang pertama, nama obat serta zat aktifnya. Yang kedua, komposisi obat. Yang ketiga, indikasi atau manfaatnya. Yang keempat, aturan pakai. Yang kelima, peringatan atau perhatian. Keenam, efek samping. Ketujuh, nomor batch. Kedelapan, nomor registrasi atau nomor izin edar. Dan yang terakhir adalah tanggal kadaluarsa. Prinsip yang kedua yaitu gunakan. Gunakan obat dengan baik dan benar. Berikut ini terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan obat. Yang pertama, sebelum menggunakan obat, pastikan kondisi obat baik dan kemasan tidak rusak. Kedua, perhatikan etiket obat yang dimana tercantum dosis, penyimpanan obat, dan cara penggunaan obat sesuai dengan saran dokter. Yang ketiga, waktu minum obat harus sesuai dan aturan minum yang tertera pada etiket harus dipatuhi. Contohnya, bila dalam etiket obat tertulis 2 kali sehari 1 tablet, artinya dalam sehari obat tersebut harus dikonsumsi 2 kali pada pagi dan malam hari setiap 12 jam sebanyak 1 tablet. Bila aturan pakainya 3 kali sehari 1 tablet, artinya dalam sehari obat tersebut harus dikonsumsi 3 kali pada pagi, siang, dan malam hari tiap 8 jam sebanyak 1 tablet. Pada etiket tercantum sesudah makan yang artinya makanlah terlebih dahulu lalu minum obat. Tetapi bila tercantum sebelum makan, artinya konsumsi obat dalam keadaan perut kosong atau 1 jam sebelum makan. Yang keempat,
Ingatlah untuk selalu mengecek lama penggunaan obat dan tanggal kadaluarsa obat. Yang kelima, hentikan penggunaan obat jika menimbulkan efek samping dan segera hubungi tenaga kesehatan terdekat. Prinsip yang ketiga yaitu simpan. Simpanlah obat dengan baik dan benar. Dalam menyimpan obat, haruslah sesuai dengan informasi yang terdapat dalam brosur atau kemasan obat, agar obat tidak cepat rusak. Adapun beberapa hal terkait cara menyimpan obat yang benar adalah: yang pertama, jauhkan dari jangkauan anak-anak. Yang kedua, simpanlah obat dalam kemasan asli dan dalam wadah yang tertutup rapat. Yang ketiga, jauhkan dari cahaya matahari langsung dan simpan obat di tempat yang sejuk dan tidak lembab, atau bisa disesuaikan dengan suhu penyimpanan yang tertera pada kemasan atau brosur obat. Yang keempat, jangan tinggalkan obat di dalam mobil dengan jangka waktu yang lama, karena suhu yang tidak stabil di dalam mobil dapat merusak sediaan obat. Perlu juga diperhatikan saat menyimpan obat berdasarkan bentuk sediaannya. Yang pertama adalah sediaan obat padat, seperti tablet, kapsul, kaplet, dan pil disimpan dalam wadah tertutup rapat dan di tempat yang sejuk terlindung dari cahaya. Yang kedua, sediaan obat cair seperti sirup, suspensi, emulsi, jangan disimpan pada lemari pendingin atau freezer agar tidak membeku, kecuali disebutkan dalam etiket atau kemasan obat. Yang ketiga, sediaan obat setengah padat seperti krim yang disimpan dalam wadah tertutup baik atau tub dan di tempat sejuk. Yang keempat, sediaan obat supositoria untuk vagina dan anus disimpan di lemari es karena dalam suhu kamar akan mencair. Yang kelima, sediaan aerosol atau spray jangan disimpan di tempat yang mempunyai suhu tinggi karena dapat menyebabkan ledakan. Dan yang keenam, apabila ragu dan tidak mengerti, ada baiknya untuk tanyakan kepada apoteker atau tenaga kesehatan. Prinsip yang keempat yaitu buang. Buanglah obat dengan baik dan benar. Perhatikan beberapa hal sebelum membuang obat, yaitu yang pertama, identifikasi jenis sediaan obat dan jumlah obat, karena tidak semua obat dapat dibuang di rumah. Yang kedua, hilangkan semua label dari wadah obat. Yang ketiga, untuk sediaan padat seperti tablet, kapsul, kaplet, dan pil, harus dihancurkan obatnya dan timbun di dalam tanah atau bahan kotor lainnya. Yang keempat, untuk sediaan cair seperti sirup, suspensi, dan emulsi, encerkan sediaan dan campur dengan bahan yang tidak akan dimakan seperti tanah atau saluran pembuangan air. Yang kelima, untuk kemasan box, dus, dan tub terlebih dahulu digunting baru dibuang, sedangkan tutup botol dibuang di tempat khusus. Hal ini untuk menghindari penyalahgunaan bekas wadah obat. Perhatikan bagaimana ciri-ciri obat yang rusak. Yang pertama, sudah melewati tanggal kadaluarsa atau ID yang tercantum pada kemasan obat. Yang kedua, pada kemasan obat terdapat kerusakan seperti pecah, retak, atau berlubang. Dan yang ketiga, terdapat perubahan seperti bentuk, warna, bau, dan rasa. Mari terapkan bersama dagu sibu obat yang baik dan benar. Jika ingin memberikan manfaat bagi tubuh kita dan keamanan bagi lingkungan sekitar, maka ingatlah dagu sibu. Tanya obat, tanya apoteker, guna mendapatkan obat yang aman serta berkualitas.